Hai semuanya, selamat datang kembali di channel saya. Di video kali ini saya akan mengangkat isu tentang standar tuning alat musik yang telah menjadi perdebatan selama puluhan tahun. Apakah seharusnya kita menggunakan frekuensi 440 Hz ataukah frekuensi 430 Hz untuk standar tuning yang lebih baik dan nyaman bagi telinga kita? Oke, kita langsung saja menuju ke pembahasannya. Sebelum masuk ke inti pembahasan, ada baiknya kita memahami terlebih dahulu apa itu yang namanya frekuensi. Frekuensi adalah jumlah getaran yang terjadi dalam waktu 1 detik atau banyaknya gelombang getaran listrik yang dihasilkan tiap detik. Menurut buku praktis belajar fisika dijelaskan bahwa frekuensi adalah kuantitas dan jumlah getaran yang mampu untuk dihasilkan dalam interval waktu 1 detik. Alat-alat sehari-hari yang biasa kita gunakan, misalnya handphone, TV, radio, bahkan saat kita berbicara pun, itu ada frekuensinya. Nah, secara normal, kita manusia itu mampu mendengar getaran frekuensi antara 20 Hz sampai 20.000 Hz. Di atas 20.000 Hz itu disebut frekuensi ultrasonik, yang hanya dapat didengar oleh beberapa jenis hewan tertentu seperti anjing, kelelawar, atau lumba-lumba. Oke, langsung masuk ke inti pembahasan. Frekuensi 440 Hz versus frekuensi 432 Hz. Pada tahun 1955, dalam suatu kongres musik di London, ditetapkanlah standar internasional bahwa frekuensi nada dasar A adalah 440 Hz. Tujuannya apa? Yaitu untuk penyeragaman standar nada. Karena selama beberapa dekade, katanya telah menjadi perdebatan antara frekuensi 440 Hz atau 430 Hz. Namun, ternyata ada juga unsur politiknya. Karena ternyata Nazi Jerman sebelumnya mempropagandakan tentang frekuensi 430 Hz ini. Jadi, ada kemungkinan besar sebagai pihak sekutu pastinya menentang hal itu. Namun anehnya, Prancis tidak diundang dalam kongres tersebut. Dan setelah diteliti ternyata di Prancis memang musisinya sudah terbiasa dengan standar 430 Hz jauh sebelum Nazi Jerman berdiri. Nah, karena hal di atas saya jadi penasaran apa tujuan sebenarnya dari standarisasi ini. Karena mungkin tanpa kita sadari, semua alat musik modern saat ini, tuning dasarnya itu sudah menggunakan 440 Hz. Coba saja bunyikan alat instrumen Anda, misalnya gitar, keyboard. Jika dimainkan, nada A-nya itu frekuensinya ada di 440 Hz. Saya juga sempat mendownload di Android aplikasi tuning gitar yang memang disetting ke 440 Hz. Setelah saya uji coba, memang di 440 Hz. Pertanyaan saya, kenapa? Apakah mungkin berbahaya jika pakai di luar standar itu? Kan harusnya kita bebas saja memilih mana yang kita suka. Karena bagi saya musik itu universal, tidak mutlak harus dibatasi. Kalau saya pribadi ya mau pakai yang 440 Hz atau yang 432 Hz ya silakan aja. Yang penting cocok untuk kita, enak untuk kita dengar di telinga. Di sisi lain, banyak juga yang menentang standarisasi ini. Contohnya Maria Reynolds, seorang sarjana musik, dalam buku Interval Scale Tones and the Concert Pitch, ia menggambarkan ada dampak berbeda kalau dia mencoba di frekuensi 440 Hz dan di frekuensi 432 Hz. Dia coba wawancara ribuan orang dari berbagai negara selama 20 tahun penelitian. Bayangkan itu, 20 tahun penelitian. Ia mengevaluasi bagaimana perasaan mereka saat mendengarkan musik. Nah, sebanyak 90% ternyata lebih menyukai tuning standar di 430 Hz malah dibanding dengan 440 Hz. Tapi itu semua tergantung juga masing-masing manusia. Kita kan semua beda-beda. Jadi ya terserah aja mana yang kita rasa nyaman saja. Ada juga Rudolf Steiner yang menganjurkan tuning 430 Hz sebagai unsur spiritualistik. Ada juga Travel Cox
seorang insinyur akustik sepaham dengan 430 Hz. Dia bereksperimen dengan mendigitalisasi 7 jenis garpu tala yang berbeda frekuensi. Hasilnya, banyak responden yang menyukai garpu tala dengan frekuensi 430 Hz itu. Di samping mereka ada juga seorang tokoh musik dunia asal Italia, yaitu pasti kita tahu Luciano Pavarotti, juga Renata Tebaldi, yang menurut mereka bernyanyi dengan standar frekuensi 430 Hz itu mengurangi ketegangan pada pita suara mereka. Ada juga klaim bahwa vibrasi 430 Hz bermanfaat bagi tubuh manusia. Efeknya juga positif pada partikel air, sehingga dianggap bisa menyembuhkan beberapa kerusakan sel pada tubuh. Dalam sudut pandang ilmu semiotics, riset terbaru membuktikan bahwa gelombang 430 Hz mampu membuat suara lebih nampak, lebih terlihat. John Stuart Reid menggambarkan alat musik yang disebut CinemaScope. Alat ini diuji cobakan terhadap air dan hasilnya frekuensi 430 Hz muncul dalam formasi yang lebih indah. Klaim lain juga muncul dengan statement astronomi yang unik. Ada yang beranggapan bahwa digit 432 menggunakan kuadrat dari kecepatan cahaya. Secara sains, akar kuadrat dari kecepatan cahaya adalah sekitar 431,6 jika dibulatkan mendekati 432. Ada juga anggapan unik bahwa diameter matahari yang sekitar 864.000 mil itu adalah 2 kali 432.000. Jadi ada 432 di situ. Bahkan diameter bulan sekitar 2160 mil itu sama dengan 4320 dibagi 2. Nah, terlepas dari semua itu, apakah itu mitos atau tidak, kembali lagi menurut saya tergantung kita masing-masing saja mau yang mana. Yang jelas di era modern ini semua sudah diset ke 440 Hz. Konspirasi kah atau apakah? Anda mau setuju atau tidak? Musik yang beredar melalui label rekaman pun, publisher yang kita dengar sehari-hari, semua diset ke frekuensi 440 Hz. Bahkan software musik pun yang beredar saat ini itu semua sudah diset frekuensinya ke 440 Hz. Sebentar saya akan praktekkan. Nanti teman-teman yang nilai mana yang lebih enak di telinga, apakah 432 atau 440. Tapi yang harus kita ketahui bahwa sebenarnya frekuensi itu juga bukan cuma terbatas di 2 frekuensi ini. Zaman dulu juga komposer klasik seperti Mozart misalnya sering menggunakan frekuensi malah bukan kedua frekuensi ini. Jadi silakan tentukan sendiri, pilihan ada pada Anda. Oke, sekarang kita langsung masuk ke prakteknya.
Bye.